Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kita memperhatikan sebutir tanah yang menempel di telapak kaki kita? Sesuatu yang sering kita abaikan, kita anggap kotor, bahkan kita buang. Namun, justru dari partikel kecil itulah Allah menumbuhkan kehidupan. Bayangkan, dari tanah yang kering dan pecah-pecah, tiba-tiba muncul tunas hijau yang rapuh namun penuh harapan. Dari debu yang beterbangan, lahirlah hutan rimbun, ladang luas, dan kebun yang menghidupi miliaran manusia. Sungguh menakjubkan, dari sesuatu yang terlihat mati, justru keluar kehidupan. Al-Quran berulang kali mengingatkan kita tentang rahasia tanah, bahwa manusia sendiri berasal dari tanah, makanan kita tumbuh dari tanah, dan akhirnya kita pun akan kembali ke tanah. Seolah-olah Allah ingin membuka mata kita. Jangan remehkan tanah, sebab di dalamnya tersimpan rahasia kehidupan dan kematian. Sains modern juga membuktikan hal ini. Tanah ternyata bukan benda mati, melainkan ekosistem hidup yang menampung miliaran mikroorganisme tak kasat mata. Ada bakteri yang mengurai dedaunan kering, jamur yang menjaga kesuburan, hingga mineral yang menjadi nutrisi utama bagi tumbuhan. Dari tumbuhan itulah hewan makan, dan dari keduanya manusia hidup. Lalu, pernahkah kita berpikir, mengapa Allah memilih tanah sebagai asal penciptaan manusia? Bukan emas, bukan perak, bukan intan. Mungkin karena tanah adalah simbol kerendahan, kesederhanaan, sekaligus sumber kehidupan. Tanah merendah, namun dari kerendahannya lahir kemuliaan. Saudaraku, mari kita telusuri lebih dalam rahasia tanah subur. Bagaimana Allah menjadikan debu bumi sebagai panggung kehidupan? Bagaimana sains modern menguak keajaibannya? Dan bagaimana semua ini seharusnya membuat kita semakin tunduk dan bersyukur kepada Sang Pencipta. Allah tidak sekadar menyebut tanah dalam Al-Quran sekali dua kali. Nyatanya, ayat-ayat tentang tanah tersebar di banyak surah, seakan Allah ingin menegaskan betapa pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 dan 13 Allah berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan dia sebagai nutfah, air mani, yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Ayat ini menunjukkan bahwa akar penciptaan manusia tidak bisa dilepaskan dari tanah. Dari tanah lahirlah saripati makanan, dari makanan terbentuk air mani, dan dari situlah manusia diciptakan. Jadi, tanah bukan hanya asal fisik kita, tetapi juga sumber kesinambungan hidup generasi. Allah juga mengingatkan dalam surah Thaha ayat 55, Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi, tanah, itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan darinya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain, hari kebangkitan. Inilah siklus sempurna. Lahir dari tanah, hidup bergantung pada tanah, mati kembali ke tanah, dan kelak dibangkitkan lagi dari tanah. Suatu rangkaian yang tidak mungkin disusun oleh kebetulan, melainkan tanda kekuasaan Allah yang penuh makna. Menariknya, ketika para ilmuwan meneliti komposisi tubuh manusia, mereka menemukan bahwa unsur-unsur penyusun tubuh kita persis dengan unsur-unsur yang ada di tanah. Kalsium untuk tulang, besi untuk darah, magnesium untuk otot, hingga fosfor untuk energi sel, semuanya berasal dari bumi. Kita adalah tanah yang hidup dalam bentuk paling sempurna. Al-Quran juga menyebut tanah sebagai sumber kesuburan. Dalam surah Ar-Rum ayat 19 disebutkan, Yukhriju il-hala minal mayyiti wa yukhriju il-mayyita minal hayy wa yuhyi il-arda ba'da mautiha, wa kadzalika tukhrajun. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, serta menghidupkan bumi setelah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Ayat ini secara spiritual mengingatkan kita tentang kebangkitan. Namun secara ilmiah, ia juga menggambarkan siklus tanah yang mati menjadi hidup kembali saat mendapat air. Dari tanah tandus lahir bunga, buah, dan kehidupan baru. Dengan demikian, wahyu dan sains tidak berlawanan, justru saling menguatkan. Al-Quran berbicara tentang tanah dengan bahasa tanda-tanda, ayat. Sementara sains menyingkapnya dengan bahasa angka dan data. Keduanya membawa kita pada satu kesimpulan. Tanah adalah medium kehidupan yang Allah pilih dengan presisi. Sejarah mencatat, manusia sejak ribuan tahun lalu sudah menyadari bahwa tanah adalah sumber kehidupan.
Petani di Mesopotamia, ribuan tahun sebelum Masehi, membangun peradaban di tepi sungai Eufrat dan Tigris karena tanahnya begitu subur. Demikian pula bangsa Mesir kuno yang hidup dari aliran sungai Nil, yang setiap tahun membawa lumpur kaya mineral, menjadikan tanah mereka subur meski diapit padang pasir tandus. Dalam peradaban Islam, perhatian terhadap tanah bukan hanya urusan pertanian, tetapi juga sains. Ilmuwan Muslim seperti Ar-Razi menulis tentang manfaat mineral dalam tanah bagi kesehatan manusia. Sementara Ibnu Al-Awwam, seorang ahli agronomi dari Andalusia, menulis kitab monumental Kitab Al-Filaha, kitab pertanian, yang menjelaskan berbagai jenis tanah, cara pengolahan, dan tanaman yang cocok untuk tiap jenisnya. Karyanya ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan di Eropa berabad-abad. Bahkan Ibnu Sina dalam Canon of Medicine menjelaskan hubungan antara tanah, air, dan udara dengan kesehatan manusia, sebuah pendekatan ekologis yang sangat maju di masanya. Penelitian menunjukkan bahwa tanah bukan sekadar debu mati. Di dalam segenggam tanah hidup miliaran mikroorganisme, bakteri, jamur, dan protozoa yang menjadi pabrik kecil penopang kehidupan. Contoh menarik adalah riset tentang mycorrhiza, sejenis jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Ia membantu menyerap nutrisi dari tanah, sementara tanaman memberinya gula hasil fotosintesis. Hubungan mutualisme ini sudah ada sejak jutaan tahun, memastikan keberlangsungan ekosistem bumi. Ilmuwan modern juga menemukan bahwa tanah subur menyimpan karbon dalam jumlah besar, berperan penting dalam menyeimbangkan iklim global. Tanah bukan hanya media tumbuh tanaman, tapi juga penyimpan rahasia yang menjaga bumi tetap layak huni. Ada kisah nyata yang sering menjadi pelajaran. Tanah yang tadinya gersang dan mati, tiba-tiba hidup kembali setelah turun hujan. Gurun Sahara, misalnya, setiap beberapa dekade sekali mengalami fenomena mekar mendadak, di mana bunga-bunga bermunculan setelah hujan deras. Fenomena ini persis menggambarkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 5. Dan kamu lihat bumi itu kering, maka apabila kami turunkan air di atasnya, ia bergerak, subur, dan menumbuhkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang indah. Ini bukan sekadar gambaran puisi, tapi realitas ilmiah yang bisa disaksikan dengan mata kepala kita hingga hari ini. Saudaraku, ketika kita merenungkan rahasia tanah, kita melihat betapa agungnya sunnatullah yang berlaku di bumi ini. Al-Quran berulang kali menyebut tanah sebagai asal penciptaan manusia, tempat tumbuhnya tanaman, hingga kembalinya manusia setelah kematian. Allah ingin menunjukkan bahwa tanah adalah simbol kehidupan sekaligus kematian, awal dan akhir perjalanan manusia. Firman-Nya dalam surah Thaha ayat 55, "Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan darinya pula kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi." Ayat ini menyatukan seluruh siklus hidup manusia dalam satu kata, tanah. Sains modern mengungkap bahwa semua nutrisi yang kita butuhkan, karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin, pada akhirnya berasal dari tanah. Bahkan zat besi dalam darah kita, kalsium dalam tulang kita, magnesium dalam otot kita, semua awalnya tersimpan dalam tanah. Tanah adalah perantara rezeki yang Allah tetapkan bagi makhluknya. Lebih dari itu, riset menunjukkan tanah yang sehat juga menjadi benteng ekologis. Tanah mampu menyaring air, menyimpan karbon, bahkan menjaga keseimbangan iklim dunia. Artinya, merawat tanah bukan sekadar urusan pertanian, tapi juga bentuk ibadah ekologis, menjaga amanah Allah sebagai khalifah di bumi. Kisah peradaban manusia pun membuktikan, bangsa yang menjaga kesuburan tanahnya akan maju dan bertahan lama. Sebaliknya, peradaban yang merusak tanah, menebang hutan, atau mengeringkan sumber air, perlahan hancur. Mesopotamia yang dulu hijau, kini sebagian besar menjadi gurun. Padahal, dulu ia adalah pusat peradaban. Sejarah ini adalah pelajaran nyata bahwa tanah bukan hanya sumber pangan, tapi sumber peradaban. Dari wahyu, sains, dan sejarah, kita belajar bahwa tanah mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Manusia sering sombong dengan teknologi dan kekuatannya, padahal asalnya hanyalah debu. Tanah juga mengajarkan kesyukuran, sebab dari butiran debu, Allah tumbuhkan kehidupan yang menakjubkan. Dan akhirnya tanah mengingatkan kita pada akhirat. Kita semua akan kembali ke tanah. Namun, sebagaimana tanah yang mati bisa hidup kembali dengan air hujan, demikian pula manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah pada hari kiamat. Saudaraku,
Dari perjalanan kita barusan, kita menyaksikan bagaimana tanah bukanlah sekadar debu yang kita injak setiap hari. Ia adalah rahasia kehidupan, cermin kebesaran Allah, dan pengingat takdir akhir kita. Tanah menyimpan pelajaran tentang asal-usul manusia, bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina, namun dimuliakan oleh Allah dengan akal dan ruh. Tanah juga menyimpan pelajaran tentang rezeki, karena dari perutnya lah tumbuh ribuan jenis makanan yang menghidupi manusia dan makhluk lainnya. Bahkan tanah menyimpan pelajaran tentang kematian, karena kepadanya kita kembali, dan darinya pula kita akan dibangkitkan. Jika sains modern mengungkap tanah sebagai ekosistem kompleks penuh mikroorganisme, mineral, dan siklus biologis yang menghidupi bumi, maka Al-Quran sudah lebih dahulu menyinggungnya sebagai sumber kehidupan dan tempat kembalinya manusia. Sejarah juga mencatat, peradaban yang menjaga tanah akan tumbuh makmur, sementara yang merusaknya akan hancur. Maka, apakah kita masih berani menyombongkan diri, padahal asal kita hanyalah debu? Apakah kita masih tega merusak tanah, padahal ia adalah sumber rezeki yang Allah titipkan? Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 58, "Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhannya. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur." Ayat ini seakan menjadi cermin. Manusia pun ibarat tanah. Bila hati kita subur oleh iman dan syukur, maka amal kebaikan akan tumbuh dengan indah. Tapi bila hati keras dan kering, maka amal kita akan merana. Ya, mari menjaga tanah, bukan hanya sebagai lahan pertanian, tapi juga sebagai amanah dari Allah. Kita berasal dari tanah dan kelak akan kembali ke sana. Mari bersyukur atas nikmat bumi yang Allah sediakan. Sebab dari tanah inilah kehidupan kita berlangsung. Dan pada akhirnya, setiap butir tanah akan menjadi saksi. Saksi bahwa kita pernah menginjaknya, memakan hasilnya, memanfaatkan kekayaannya. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi hamba yang amanah atau justru manusia yang merusak? Semoga narasi ini mengingatkan kita semua untuk selalu menundukkan hati, memandang tanah bukan sekadar benda mati, tapi ayat Allah yang hidup di hadapan kita. Karena pada hari itu, ketika kita kembali ke tanah, hanya amal yang akan berbicara. Alhamdulillah teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Klik like, share, dan subscribe, biar makin banyak yang tahu kebenaran ini. Sampai ketemu di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.